Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis dan behavioristik dalam konseling. Kalau begitu, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Viola Merit. Yang, yang pertama yaitu filosofi dasar pada psikoanalisis. Meskipun setiap konselor itu bekerja secara berbeda sesuai dengan kebutuhan kliennya, banyak konselor yang didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama yaitu manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman awal. Yang kedua, perilaku berpusat pada motif dan konflik yang tidak disadari. Yang ketiga, kekuatan irasional sangat kuat dan manusia didorong oleh hasrat seksual dan agresif. Dan yang keempat, perkembangan awal sangat penting karena masalah kepribadian kemudian hari berakar pada konflik masa kanak-kanak yang ditekan. Yang selanjutnya yaitu konsep inti psikoanalisis. Perkembangan kepribadian yang normal didasarkan pada keberhasilan resolusi dan integrasi tahapan perkembangan psikoseksual. Perkembangan kepribadian yang tidak tepat adalah akibat dari kurangnya penyelesaian pada tahap tertentu. Id, ego, superego merupakan dasar dari struktur kepribadian, dan kecemasan adalah akibat dari penekanan kondisi dasar. Proses bawah sadar berkaitan erat dengan perilaku saat ini. Selanjutnya yaitu peran konselor pada psikoanalisis. Untuk mendorong pengembangan transferensi dengan memberikan klien rasa aman dan penerimaan. Klien dengan bebas mengeksplorasi materi dan pengalaman yang sulit dari masa lalunya, mendapatkan wawasan, dan menangani masalah yang belum terselesaikan. Konselor adalah seseorang ahli yang melakukan interpretasi untuk klien. Selanjutnya, tujuan konseling. Yang pertama, untuk membantu klien melewati tahap perkembangan yang tidak terselesaikan atau di mana klien menjadi terpaku. Yang kedua, untuk merekonstruksi kepribadian dasar. Yang ketiga, untuk membantu klien dalam menghidupkan kembali pengalaman sebelumnya dan mengatasi konflik yang ditekan. Yang keempat, untuk mencapai kesadaran intelektual. Selanjutnya yaitu terapeutik relationship. Analisisnya tetap anonim dan klien terus mengembangkan perkiraan berdasarkan analisis tersebut. Fokusnya adalah mengurangi resistensi yang berkembang dalam bekerja dengan transferensi dan membangun kontrol yang lebih rasional. Klien menjalani analisis jangka panjang, terlibat dalam pergaulan bebas, mengungkap konflik, dan mendapatkan wawasan dengan berbicara. Analis membuat interpretasi untuk mengajari mereka makna perilaku saat ini yang berkaitan dengan masa lalu. Selanjutnya yaitu teknik utama dalam terapi. Yang pertama, asosiasi bebas. Klien didorong untuk mengungkapkan pikirannya perasaan apapun yang muncul di benaknya tanpa sensor. Yang kedua, yaitu analisis mimpi. Terapis membantu klien untuk memahami makna mimpi mereka dan bagaimana mimpi tersebut terkait dengan masalah mereka. Yang ketiga, yaitu analisis pemindahan. Terapis membantu klien untuk menyadari hal ini dan untuk memahami bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Yang keempat, yaitu analisis resistensi. Terapis membantu klien untuk mengatasi resistensi ini dan untuk terus maju dalam terapi. Kemudian yang kelima, yaitu interpretasi. Terapis membantu klien untuk memahami arti pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Aplikasi terapi psikoanalisis ini dapat digunakan untuk mengatasi gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, kesulitan dalam hubungan, masalah seksual, fobia, serta kesulitan tidur. Keterbatasan dari psikoanalisis ini yang pertama yaitu pelatihannya panjang dan mahal. Yang kedua yaitu waktu dan biaya. Yang ketiga berfokus pada faktor biologis dan naluri. Yang keempat kurang cocok untuk kelas sosial ekonomi rendah. Yang kelima kurang sesuai untuk kelompok etnis dan budaya tertentu. Yang keenam kemampuan ego yang diperlukan. Yang ketujuh tidak sesuai untuk setting konseling umum. Kemudian pembahasan kasus terkait dengan terapi psikoanalisis.
Di sini digambarkan terdapat seorang karyawan bernama Andi berusia 30 tahun datang konseling karena dia merasa tidak bahagia dalam pekerjaannya saat ini dan ingin berhenti. Namun, ia ragu untuk mengambil keputusan. Dalam sesi konseling, konselor akan menerapkan teknik asosiasi bebas agar Andi mampu mengungkapkan segala pemikiran dan perasaannya tanpa ragu. Andi kemudian mengeluhkan tentang atasannya otoriter, rekan kerja yang terlalu kompetitif, serta beban pekerjaan yang berlebihan. Kemudian, konselor akan meminta Andi menceritakan mimpi buruknya akhir-akhir ini untuk dianalisis. Andi bermimpi tidak sanggup menyelesaikan tugas dan dimarahi atasan. Konselor akan menginterpretasikan bahwa mimpi itu mencerminkan ketakutan Andi akan kegagalan dan penolakan jika berhenti bekerja. Melalui analisis pemindahan, konselor menggali pengalaman Andi dengan figur otoritas di masa lalu. Andi merasa ayahnya selalu menuntut dia untuk selalu sukses dan menjadi yang terbaik. Konselor akan membantu Andi memahami proyeksi sosok ayahnya yang tegas ke dalam atasannya saat ini. Kemudian, konselor akan menerapkan analisis resistensi untuk mengetahui akar keraguan Andi. Konselor juga akan memberi interpretasi bahwa keraguan Andi disebabkan oleh ketakutan mengecewakan dan konflik internalnya. Dengan demikian, Andi dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan behavioristik dalam konseling. Yang pertama yaitu filosofi dasar, bahwa perilaku itu adalah produk dari pembelajaran. Di sini maksudnya, perilaku itu dipelajari bukan bawaan sejak lahir. Melalui proses pembelajaran dengan menerima stimulus dan konsekuensi dari lingkungan, manusia membentuk pola perilaku tertentu. Kemudian yang kedua, kita adalah produk sekaligus produsen dari lingkungan. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan dan berinteraksi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat mempengaruhi pembentukan perilaku mereka. Yang ketiga, tidak ada satu teori perilaku tunggal yang menyeluruh. Meskipun ada banyak teori dan teknik terapi dalam pendekatan behavioristik, tidak ada satu teori perilaku yang dapat menjelaskan seluruh aspek perilaku manusia yang kompleks. Kemudian, konsep inti dari pendekatan behavioristik. Yang pertama, fokus pada perilaku tampak. Konselor hanya akan memperhatikan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, ketepatan tujuan pengobatan. Tujuan konseling itu harus jelas, terukur, dan spesifik. Yang ketiga, rencana pengobatan yang spesifik. Konselor akan merancang rencana pengobatan yang spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Kemudian yang keempat, evaluasi objektif hasil terapi. Hasil terapi akan dievaluasi secara objektif dengan cara mengukur perubahan perilaku. Baiklah, selanjutnya itu peran konselor. Peran konselor ini ada 3, yaitu ada konsultan, penguat, sama fasilitator. Konsultan ini berarti memberikan saran, panduan, rekomendasi, langkah-langkah, atau memodelkan perilaku atau teknik-teknik yang diharapkan agar klien mengadopsi perilaku tersebut dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu penguat. Penguat ini tuh menguatkan dan meningkatkan perilaku yang diharapkan, bisa berupa pujian, reward. Terus konselor juga menggunakan pendekatan langsung atau lebih bersikap proaktif kepada klien. Terus yang ketiga yaitu adalah fasilitator. Fasilitator ini konselor itu memfasilitasi atau memudahkan proses terapi klien dengan cara memberikan dukungan dan lingkungan yang mendukung buat si klien ini. Selanjutnya itu tujuan konseling. Tujuan konseling ini yang behavioristik umumnya untuk menghilangkan perilaku maladaptif atau yang tidak diinginkan dengan cara mengubah atau menggantinya dengan perilaku yang diinginkan, yaitu yang lebih efektif. Lalu kalian juga menetapkan tujuan pengobatan dan mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapainya. Nah, selanjutnya itu ada therapeutic relationship. Nah, terapis bersifat aktif dan direktif serta berfungsi sebagai guru atau pelatih dalam membantu klien mempelajari perilaku yang lebih efektif. Klien harus aktif dalam proses dan bereksperimen dengan perilaku baru. Meskipun hubungan klien dan terapis yang berkualitas dan masih baik, masih belum dipandang tidak cukup untuk membawa perubahan. Namun salah satu syarat agar prosedur perilaku dapat
diterapkan, yaitu hubungan yang baik antar konselor dan klien. Selanjutnya itu ada teknik dan aplikasinya. Nah, tekniknya itu ada desensitasi, terus ada desensitisasi sistematis, terus ada relaksasi, teknik penguatan, pemodelan perilaku, restrukturisasi kognitif, ada manajemen diri, pembinaan, dan lain sebagainya. Tapi sebelum melakukan teknik, tentu harus ada diagnosis terlebih dahulu untuk mengetahui teknik apa yang akan diambil. Terus untuk aplikasinya, itu beberapa penerapan yang cocok, yaitu gangguan fobia, depresi, gangguan seksual, gangguan perilaku anak, gagap, dan lain sebagainya. Nah, tentu memiliki keterbatasan juga, yaitu contohnya dapat mengubah perilaku tapi tidak mengubah perasaan si klien tersebut. Terus juga mengabaikan faktor relasionalnya, tidak memberikan wawasan, terus juga mengabaikan sebab-sebab historis atau pengalaman si klien ini, terus melibatkan kontrol atau manipulasi terhadap si klien, terus juga ada kapasitasnya terbatas dalam menangani aspek tertentu kondisi manusia. Nah, contoh kasusnya yaitu ada Mutiara, yaitu seorang anak berusia 5 tahun. Saat ini ia duduk di bangku TK. Setiap pagi itu ia sering merengek, menangis, menolak pergi ke sekolah untuk jadwal reward sederhana untuk Mutiara setiap paginya. Jadi ketika Mutiara pergi ke sekolah tanpa menangis dan merengek, Ibu Mutiara ini tuh akan ngasih kayak seperti stiker kecil gitu. Jadi kalau misalnya stiker kecil itu terkumpul 5 gitu, nah nanti akan ditukarkan seperti kayak mainan gitu, permen dan lain sebagainya. Nah, Ibu Mutiara menjelaskan kepada Mutiara tentang jadwal reward ini juga. Dan setiap kali si Tiara berhasil melakukannya, si Mutiara ini merasa bangga dan akhirnya mendapatkan stiker tersebut. Dengan lambat laun, Mutiara pun menjadi lebih terbiasa dengan rutinitasnya untuk pergi ke sekolah setiap pagi dan merasa lebih positif tentang pengalaman tersebut. Jadi pemberian reward membantu Tiara untuk merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi tantangan pergi ke sekolah setiap hari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.